Pemandangan kebun binatang ini memang bagus. Ayo kita foto-foto. Wah, boleh banget. Ayo Bu, Wah, cantiknya. pemandangannya sungguh indah. Bu, bantu fotoin aku ya. Boleh. Cantik banget. Ayo foto bersama. Sini, ayo. Beruang, tolong. Tolong, Jangan makan kami. tolong. Beruang, lagi pengen digaruk ya? Ih, sok jago berani teriak ke gua. Minggir. Halo, aku pelatih binatang di sini, Chen Sisi. Kalian baik-baik saja? Baik. Wah, hebat banget. Dia bisa jinakkan binatang buas. Kalau untuk menjinakkan anakku, pasti mudah sekali. Betul, adikku itu. Di seluruh Jiangcheng banyak pemuda playboy. Semua orang panggil dia Raja Neraka Hidup. Sekarang kalangan sosialita Jiangcheng semua masukin dia ke daftar hitam. Mungkin cuma Nona ini yang bisa menjinakkannya. Nona, gajimu berapa? Aku bayar 100 kali lipat. Tolong bantu aku ya. Kerja apa sih sampai segini gajinya? Menikah dengan anakku, jadi menantuku. Apa? Menikah? Nona Sisi, jujur saja, anakku adalah putra sulung keluarga Gugu Beichuan, Raja Neraka Hidup yang terkenal. Sehari-hari cuma bergaul sama teman nakal, nggak jelas kemana-mana. Perusahaan dan keluarga pun dia cuekin. Aku cuma punya satu anak ini. Ini warisan keluarga Gu, tidak boleh berhenti di sini. Jadi aku mohon kamu jadi menantuku. Kamu pasti bisa membantuku untuk mendidiknya dengan baik. Ibu sedang bercanda, ya? Aku cuma pelatih binatang. Cuma paham soal jinakin satwa anak emas keluarga ibu. Aku nggak sanggup urus dia. Lagi pula, aku belum mau menikah. Aduh, nggak harus nikah beneran kok. Pokoknya kamu jadi istrinya buat jaga dia. Asal kamu mau jadi menantuku, aku gajimu 2 miliar setahun. Apa? 2 miliar? Kondisi ibumu parah, harus segera dioperasi, biaya operasinya kira-kira 100 juta. Wah, banyak amat. Gajiku cuma 4.000 sebulan. Mana ada uang segitu? Kalau memang nggak punya uang siap-siap urus pemakaman, aku urusin surat pulang rawat. Jangan dokter. Dokter tolong, aku pasti cari cara. Aku mohon jangan tinggalkan ibuku, tolong. 2 miliar. Ibu pasti sembuh. Gimana? Baik, aku setuju. Wah, bagus. Telepon Tianya cepetan. Halo dasar bocah, aku cariin istri buat kamu. Siap-siap. Hari ini juga urus surat nikahnya. Istri? Ibu cari orang awasin aku lagi. Mau lihat nih, cewek macam apa berani-beraninya ganggu aku? Ayo Sisi. Aduh, Sisi, anakku memang nggak berguna, tapi ganteng loh. Begitu ketemu dia, pasti suka. Iya, kalau lihat mukanya saja pasti kamu suka. Tapi kalau tahu hal-hal yang dia lakukan dulu, pasti pengen bunuh dia. Wah, sampai segitunya? Tenang Bu. Saya mantan pasukan khusus, tahu batas-batas bakal ngalah sama dia. Hey. Cewek
Beicuan, kamu ngapain? Cepat turun, minta maaf ke Sisi. Aku nggak suka cewek berdandan ember air ini, anggap aja bantu dia bersihin makeup. Wajah biasa aja, pantat datar, payudara kecil, buka. Selera kalian lihat orang payah banget. Kamu... Di keluarga kamu boleh ada kekerasan rumah tangga? Hah? Boleh aja urusan kalian pasangan muda, aku nggak ikut campur. Makasih. Kamu mau ngapain? Seumur hidupku belum ada yang berani siram air ke muka gua. Hah? Itu karena kamu belum ketemu si tuan muda ini. Aku nggak cuma suka nyiram air ke muka cewek. Aku juga suka mukanya. Dengar ya Nona, aku ke keluarga gue jadi menantu bukan buat digituin. Berani-beraninya mukul gua. Aduh, sakit, aduh, buka. Dari mana kalian cari harimau betina ini? Lepasin gue, lepasin. Sisi bukan harimau. Dia yang jinakin harimau. Pekerjaan dia sebelumnya di kebun binatang, jadi pelatih binatang. Jangan cari masalah. Hah? Aduh, perempuan brengsek, lepasin gue. Rambut gue rusak. Jual kamu juga nggak bisa ganti. Rambut? Cik, kelihatan preman. Biarkan aku ganti penampilanmu. Bu, jangan terlalu keras ya. Tenang, nggak bakal mati kok. Adikmu kan badannya kuat. Chen Sisi, mau ngapain? Chen Sisi, tamat riwayatmu. Pahlawan wanita, aku salah, kasihanilah. Apa-apaan ini? Jangan bergerak, itu tato yang kubayar 3 juta yuan untuk dibuat Master Wang Wei. Master apaan sih? Kelakuannya bejat banget. Biar tante bersihkan buatmu. Aduh, Sepertinya, menantu perempuan ini sudah tepat pilihannya. Akhirnya ada yang bisa menjinakkan Raja Neraka hidup ini. Keluarga Gu kita terselamatkan. Bu, adikku nggak bakal rusak ya. Aku agak khawatir. Batu permata harus digosok dulu. Kalau nggak dikasih makan asam garam, adikmu bakal jadi sampah. Keluar. Ini anakku? Sini-sini deketin lagi. Oke,
Mempelai prianya senyum dong. Hari bahagia begini jangan cemberut mulu. Aduh, bagus banget. Keluarga Guku akhirnya punya menantu perempuan. Akhirnya ada yang bisa ngurusin kamu, si Raja Neraka Hidup ini? Mau kemana? Nggak tahu diri. Duduk. Aku, Tianya, ambilin harta karun keluarga kita. Mau kuwariskan ke menantuku. Baik, loh Bu, harta karun keluarga apaan? Kok aku nggak pernah dengar? Ini warisan ibu mertuaku untukku. Sisi, sekarang kukuhakan ini untukmu. Bu, dia baru sehari jadi menantu. Barang semahal ini, kok langsung ibu berikan padanya? Papan cuci? Loh ini barang pusaka? Kita kan punya banyak mesin cuci, buat apa barang rongsokan ini? Sujud? Hah? Aku, berdasar apa? Hei hei, iya benar-benar begitulah caranya. Ibu, apakah aku masih anak kandungmu? Ibu mertua Anda benar-benar ibu mertua terbaik di dunia ini. Menantu perempuanku yang baik, anak perempuan yang baik. Chen Sisi, kau tunggu saja. Nanti kubereskan kau. Tuan muda gua, aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Tuan muda gua, Tuan muda gua, aku beri kau kesempatan lagi. Panggil aku apa? maaf. Tuan. Chen Sisi, malam ini pasti akan menjadi malam yang gila. Apa yang kau lakukan? Hari ini aku akan tunjukkan padamu keluarga gua aturan keluarga sejati. Tak kusangka tuan muda gua punya hobi seperti ini. Karena kau suka main, aku akan temani main. Jangan, jangan mendekat. Jiji, mesum. Kuberinginkan kau, kubuat kau nakal. Sakit. Masih mau main? Ibu kakak, tolong. Apa yang kau lakukan? Pasangan muda sedang mesra. inikah mesra? Tolong. Aduh, anak muda ini benar-benar penuh semangat. Biarkan kau main. Anak semangat. Cepat beri aku cucu. Brengsek. Tunggu urus jenazah anakmu. Pergi. Dia ternyata tahu selimuti aku. Hei, mau apa? Bangun olahraga pagi. Apa? Kau ganggu aku semalaman.
Pagi-pagi masih harus olahraga. Ah, bunuh saja aku. Bangun. Aduh, sakit. Lap terakhir cepat. Ah, ini lap ke-9 tahu. Aku nggak sanggup lari lagi, nggak kuat. Baru lari sebentar, udah ngos-ngosan begini. Masih pantas disebut cowok. Kamu sendiri kuat banget, masih pantas disebut cewek. Menurutmu, ayo bangun. Laki-laki sejati bilang nggak lari ya nggak, kalau berani bunuh aku saja. Ayo. Chen Sisi, mau apa kamu? Chen Sisi, kamu siap-siap mati. Beicuan pulang. Cepat duduk makan. Hari ini sarapannya masakan Sisi sendiri loh. Masakannya anjing saja nggak mau. Camilan di kamarmu itu sudah kubuang semuanya. Apa? Hah? Chen Sisi, kamu tahu nggak, itu semua makanan impor. Kamu tahu harganya mahal sekali, jual kamu pun nggak cukup ganti ruginya. Bu, boleh kubuang? Boleh, silakan. Keluarga kita nggak kekurangan uang segitu. Kalian? Chen Sisi, aku Gu Becuan, lebih baik mati kelaparan daripada makan masakanmu. Lari pagi menghabiskan glikogen otot dalam jumlah besar. Rasa lapar jadi 5 kali lipat biasa. 10 menit lagi kamu ke kantor. Nggak makan. Beresiko mati kelaparan. Hmm, Bukannya mau ke kantor, bawa aku ke sini mau apa? mau nego bisnis besar. Orang kampungan cupu kayak kamu mana ngerti. Kak Cuan telat nih. Gua kan nggak biasa datang awal. Disinilah tempat negosiasi bisnisnya. Ya, tentu. Lihat sebelah sana. Balap motor ekstrem puncak. Kupikir tadi ada lomba serius. Ternyata cuma anak-anak orang kaya ngebut-ngebut di jalan liar. Ini istri baru Kak Cuan ya. Ayo ikut main, Kak. Ngapain panggil dia? Dia orang kampung, mana bisa main ginian. Iya benar. Aku emang orang kampung, hidup kalian anak orang kaya isinya cuma hura-hura. Memang aku nggak bisa. Ah, ngebosenin. Hah, ini balap motor ekstrem puncak. Motor yang ikut lomba ini harganya minimal puluhan juta. Kamu bilang ini ngebosenin. Mahal terus kenapa? Cuma tampilan doang. Kalau dibalap beneran, jauh kalah sama motor tempur kami. Kamu, motor tempur lagi. Mending bilang aja kamu sendiri itu pasukan khusus. Ngaco Kak Cuan, soal proyek yang senilai ratusan juta itu, kalau hari ini kamu menang, langsung aku tanda tangan. Kalau aku yang menang, harganya harus kamu potong, ya? Oke. Lihat aja hari ini aku pasti menang total. Nggak boleh, jangan balapan di sini. Kakak, santai aja. Kak Cuan dijuluki yang tak terkalahkan, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ini bukan soal menang kalah. Ini bukan trek resmi, bahaya kalau ada mobil dari bawah Gu Becuan. Aku janji sama mama harus jaga keselamatanmu. Jangan ikut campur. Kami udah pasang orang di bawah, kalau ada mobil lewat pasti kami dikasih tahu. Tetap nggak boleh. Gu Becuan, pulang sama aku. Udah.
Jangan berlagak seperti punya wewenang. Chen Sisi, dengarkan baik-baik. Kamu cuma barang yang dibeli ibuku buat mengawasiku. Cukup satu kata dariku, besok kamu harus kembali aja ke kebun binatang. Aku ini demi kebaikanmu. Kamu tahu nggak, umurmu sudah 25 tahun. Udah gede, jangan main-main kayak anak kecil terus. Kekanak-kanakan, kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong. Ini motor balap kelas atas, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 300 km/jam. Keseronokan ekstrim begini, takkan pernah bisa kamu rasakan seumur hidup. Sudahlah, bicara soal ini sama si kampungan ini percuma aja. Dia kan memang nggak punya wawasan. Aku nggak punya wawasan. Gu Beichuan, waktu aku main motor, kamu masih ngompol di celana. Hei Chen Sisi, aku akui aku nggak bisa lawan kamu. Tapi soal naik motor, asap knalpotku aja kamu nggak bakal kecium. Nggak terima, ayo kita adu balap. Kalau kamu menang, aku bersumpah, seumur hidup aku nggak akan sentuh motor lagi. Tapi kalau kamu kalah, langsung minta cerai sama ibuku. Langsung minggat dari keluarga Gu. Kak Ipar, jangan-jangan takut ya. Gini deh. Aku kasih grup Gu, tambah pesanan ekspor 500 juta lagi. Menarik, aku ikut taruhan 100 juta. Kalau gitu aku juga ikut 100 juta. Kenapa? Takut? Jangan memaksakan diri. Lagian di kaki bukit ini tepatnya jurang dalam. Sedikit ceroboh, nyawa taruhannya. Chen Sisi, ini motor balap kelas atas sangat berbahaya buat pemula. Masih ada waktu untuk menyerah. Di helm ada earphone Bluetooth. Kalau nggak kuat lagi, bisa berhenti kapan saja. Lebih baik jaga dirimu sendiri. Anak kecil. Chen Sisi, aku pasti usir kamu dari keluarga Gu. Semangat Kak Cuan, ayo. Semangat Kak Cuan. 3, 2, 1, mulai. Si ceroboh. Masih aja nggak sabaran. Aku meremehkannya. Tapi mau kalahin aku, nggak segampang itu. Wah, baru beberapa hari nggak ketemu, skill Kak Cuan makin jago. Iya kan? Iya. Belokan kayak gini kalau nggak punya pengalaman bertahun-tahun nggak bakal bisa. Biasa aja, juara ketiga dunia. Di depan Chen Sisi ada belokan. Hati-hati, jangan sampai kelelep dan mati. Dia bisa lewatin, lagi pula gampang banget. Ini Jangan-jangan dia beneran pernah naik motor tempur khusus? Ngejar ketat banget. Nih, lihat gue ilangin elu. Gu Beichuan udah 200 km/jam. Pelan kan? Kalau kelelep nyawa lu taruhan. Kalau takut, minggir. Ini permainan buat cowok. Kayaknya harus salib dia baru dia puas. Mana mungkin? Nyerah aja Gu Beichuan. Lu nggak lawan gua. Banyak bacot. Nih, tunggu aja. Jangan, depan ada belokan tajam 180 derajat. Kak Shu, bahaya. Ada mobil nerobos pos di bawah gunung. Bangsat, kalian bego apa? Kak Cuan, cepetan berhenti. Ada mobil dari bawah, lomba ditunda. Apa? Gu Beichuan buang earphone? Gu Beichuan. gawat ini Kak Cuan. Kalau dia kenapa-napa, kita semua mati. Ini... Saudari, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya sekarang. Cepat kejar dia, paksa dia berhenti, baru ada harapan baginya. Bagaimana mungkin? Kak Cuan sekarang hampir 300 km/jam. Dia cuma pemula. Mana mungkin bisa mengejar Kak Cuan? Tenang. Aku akan mengejarnya.
Apa? Gu Becuan. Gu Becuan, cepat berhenti. Gu Becuan. Gu Becuan, cepat berhenti. Kak Cuan, ada penyusup. Saudari ini mau menyelamatkanmu. Apa? Chen Sisi, Chen Sisi, Wah, Ini, saudari. Saudari luar biasa sekali. Ini, gerakan kayak gini bisa dilakukan orang normal. Aku menang. Jangan pernah sentuh motor lagi. Ikut aku pulang. Chen Sisi, kamu gila ya? Maju ke depan ngapain? Cuma motor rusak. Kalau nggak main ya udah. Bu, silakan diminum dulu. Tak kusangka, seumur hidupku masih bisa minum sup yang dihidangkan Beicuan sendiri. Anak baik, cepat makan. Kalian juga makan. Kita makan bersama. Bu, Becuan bisa berubah seperti sekarang. Harusnya kamu berterima kasih pada Sisi. Iya, benar-benar. Keluarga Gu kami bisa dapat menantu seperti Sisi. Benar-benar berkah leluhur. Aku putuskan, kasih bonus lagi 1 juta yuan. Terima kasih, Bu. Yang Ibu berikan sudah cukup banyak. Nggak usah diberi lagi. Ah, perlu. Sebentar lagi ada pesta. Kamu ganti baju dulu, kita ikut bersama. Aku mau semua orang tahu. Keluarga kami dapat menantu yang baik. Harus ganti baju juga? Ayo, aku bantu ganti. Ayo. Bu, pesta-pesta dulu ibu nggak pernah ajak aku. Soalnya kau tak paham sopan santun. Tapi sekarang ada Sisi. Aku jadi nggak takut apa-apa lagi. Nak, usaha yang keras. Pertahankan Sisi untuk ibu. Dia jelek dan galak. Aku nggak mau dia tetap di sini. Kamu... Apa nggak bagus? Aku ganti sekarang. Bagus. Siapa bilang nggak bagus? Benarkah? Aku belum pernah pakai baju kayak gini. Beneran? Kalau nggak percaya, tanya Beicuan bagus nggak? Aku Bagus? lumayan lah. Dasar anak ini. Sudah, Bu, kita juga siap-siap untuk pergi ke pestanya. Ya, ayo. Nyonya Gu datang pas, main mahjong masih kurang 1, nungguin Anda aja. Haha, ini siapa? Ini menantuku. Wah, cantik banget. Haha, ayo kita main bareng. Bu, aku mau cari sulang mereka. Pergilah, jangan cari masalah. Oh, Sisi, ikut aku. Aku perkenalin kau ke orang-orang.
Wah, lama nggak ketemu. Kau beneran nggak naik motor lagi? Aku udah janji sama Sisi, nggak boleh ingkar janji. Hah, Saozi emang jago banget. Kenapa berhenti main? Drift di udara yang dia lakukan waktu itu aku mimpiin pengen bisa. Menurut gue sih pesta ini ngebosenin banget. Gimana kalau kita keluar main perlengkapan, gue baru aja di-upgrade. Kalian ini nggak ada yang ngalahin gue. Cidari kita berempat skill lu yang paling ampas. Masa nggak bisa ngalahin lu? Nggak percaya? Ayo keluar main. Oke, siapa takut? Nggak boleh, Sisi bakal marah. Kak Cuan, jangan merusak suasana gini. Ini pil tidur. Beri ini untuk minum kakak ipar. Aku jamin, sebelum dia bangun, kita pasti sudah kembali. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Tidak apa-apa, kami tadi cuma ngobrol santai. Ngomong-ngomong, urusan waktu lalu itu aku terlalu gegabah. Kedepannya, asalkan kamu di tempat yang aman, mainlah sesukamu. Ini semua kamu yang tempel sendiri? Iya, hasilnya kurang bagus. Jangan dianggap jelek ya. Kakak ipar, kamu terlalu bijaksana. Ayo kita minum sampai habis. Mulai sekarang kita berbaikan dan menghabiskan sisa hari dengan damai. Tunggu dulu. Ada apa? Ada masalah dengan minumannya? Tidak. Tidak ada masalah. Aduh. Aku tiba-tiba merasa ngantuk. Temani aku pulang, istirahat sebentar ya. Aku sudah keliling sama mama, agak capek juga. Oh, aku dengar orang bilang di sebelah sana ada kamar istirahat. Kalian bisa istirahat di sana. Ayo pergi. Seperti biasa, kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Aku memang agak ngantuk. Kak Cuan, kakak ipar sudah tertidur. Kita buruan pergi. Kalau gitu kamu tidur dulu. Aku akan segera kembali, ya? Akhirnya keluar juga. Paling tidak suka tempat seperti pesta ini. Iya, sama sekali tidak menarik. Tenang saja Kak Cuan. Kami pasti bisa kembali sebelum kakak ipar bangun dari tidurnya. Mengejar aku, mengejar sampai ke kasur. Hahaha. Wah, tampangnya lumayan ganteng. Kebetulan hari ini aku lagi mood, aku akan penuhi keinginanmu. Kamu siapa? Aku siapa? Kalau kita berinteraksi lebih dalam, baru kamu tahu siapa aku. Kamu siapa? Mau apa? Gu Beichuan. Gu Beichuan. Gu Beichuan, siapa itu? Gunan Cuan, di ranjangku, kok berani-beraninya menyebut nama pria lain? Lihat bagaimana aku menghukummu. Jangan. Aduh. Jangan kau. Jangan seperti ini. Gu Beichuan, tolong aku. Gu Beichuan. Sisi, Ada apa Kak? putar balik, kembali. Kan sudah hampir sampai? Kembali. Main sulit-sulitan ya, nakal, aku suka. Gu Beichuan kau di mana sebenarnya? Beichuan, kau pergi kemana? Sisi mana? Pestanya sudah selesai. Aku cari keliling tapi tidak ketemu. Ah. Beichuan. Sayang, menyerahlah padaku. Berhenti. Kamu siapa? Kok bisa begini cepat? Kak, Tenang, aku pasti akan membelamu. Ah, Katakan kamu siapa? Kok kamu bisa ada di sini? Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku mabuk, salah masuk kamar. Mabuk, percuma omong kosong. Siapa yang berani memberanikanmu? Berani-beraninya mengganggu orang punyaku. Tuan mudaku ampun, aku tahu salah.
Bei Cuan, hentikan. Kalau dipukul lagi bisa mati. Mati orang, hari ini memang kubunuh dia. Sudah Gu Becuan, ngapain kau pukuli dia? Bukannya kau yang memasukkan obat itu? Kenapa? Tuan Muda Gu meracuni istrinya sendiri. Apa maksudmu? Tuan Muda Gu kan tidak suka perempuan ini. Katanya dia masuk keluarga Gu cuma demi uang. Demi uang? Ini kan perempuan matre. Diam! Keluarga Gu mana bisa kalian pergunjingkan? Sisi, dengarkan penjelasanku. Aku cuma ingin kau tidur lebih nyenyak. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Gu Becuan, dulu kukira kamu cuma suka main-main, hatimu sebenarnya tidak jahat. Tak kusangka kamu tega berbuat seperti ini padaku. Maaf. Inikah masih Raja Neraka Hidup, Tuan Muda keluarga Gu itu? Kak, maaf ya, ini semua salahku. Aku yang mau ajak Kak Becuan main keluar, jadi timbul ide bodoh ini. Kalau gitu, aku juga ikut bersalah. Kami tidak menyangka keadaan bisa berujung seperti ini. Kak, jangan salahkan Kak Becuan lagi. Bagaimanapun, semua ini gara-gara aku. Mau pukul atau hukum aku terima. Kamu kan tidak sengaja. Mau kuhukum apa lagi? Bu, aku tidak apa-apa. Ayo pulang. Anak baik, kau sudah menderita. Tapi untuk hal ini, pasti ku beri keadilan padamu. Bawa orang ini ke ruang hitam. Cari pengacara terbaik. Mau jadikan mabuk sebagai alasan merendahkan orang? Tidak mungkin. Nyonya Gu, aku tahu salah. Hari ini, sebagai General Manager Grup Gu, kumumkan. Sisi adalah menantu perempuan yang diakui keluarga Gu. Siapapun yang berani bergunjing lagi, berarti melawan keluarga Gu dan juga Grup Gu. Bu, terima kasih. Selama aku ada, tak akan kubiarkan orang sakiti kamu. Ayo, kita pulang. Ada apa? Kenapa semua berdiri di luar? Kalian masih berani pulang? Kalian masih berani pulang? Dia kok sudah pulang? Bu, ibu sudah pulang? Bibi, Halo Tante. Halo Kak Becuan, lama tidak jumpa. Nanfeng dan Yun Xiao juga pulang. Bu, ibu sudah pulang? Kenapa tidak beri kabar? Aku bisa jemput ibu. kalau aku tidak pulang, rumah ini akan kau runtuhkan. Ibu bicara apa? Kenapa tidak memberitahu aku pernikahan Bei Chuan? Keluarga Gu setidaknya juga keluarga terkaya di Jiangcheng. Walaupun tidak mencari pasangan yang sederajat, paling tidak harus mencari gadis dari keluarga terhormat. Orang seperti ini, bagaimana bisa masuk ke pintu keluarga Gu? Nenek, saya Liun Xiao. Saya didatangkan Tante Li untuk mendidik Gu Becuan. Pernikahan hanyalah istilah saja. Setahun kemudian pernikahan ini tidak berlaku lagi. Aku lupa, dia akan pergi setahun lagi. Baguslah, pintu keluarga Gu bukan orang sembarangan bisa seenaknya masuk. Lagi pula, pernikahan Bei Chuan sudah lama aku tentukan. Keputusan? Keputusan apa? Yun Xiao, kemarilah. Nenek. Bei Chuan dan Yun Xiao sudah bertunangan sejak kecil. Kamu tidak lupa, kan? Sekarang, Yun Xiao kita sudah pulang. Cepat nikahkan mereka berdua. Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju? Kamu pikir kamu siapa sampai tidak setuju? Yun Xiao kita cantik dan berbudi luhur. Latar belakang keluarga juga bagus. Bahkan kamu pun masih tinggi menggapainya. Meski dia bidadari di langit, aku tidak mungkin menikahinya. Aduh. Anak tidak berbakti. Kamu mau membunuhku, ya? Aduh, ibu. Ibu. Ibu, ini tidak perlu buru-buru. Kita bahas dulu. Ibu juga capek seharian. Aku antar ibu istirahat dulu. Kalian berdua ibu dan anak ini benar-benar mau bunuh aku. Ibu, aduh. Kakak Becuan. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu selama ini? Bukan urusanmu. Minggir. Ada apa? Tadi kamu tiba-tiba budek ya. Aku akan menikahi Kak Becuan. Akulah cinta pertamanya. Yang dia cintai juga aku. Aku sarankan kamu cepat-cepat pergi dari sini. Bukannya dia baru saja menolakmu? Mengapa kamu bilang dia masih suka sama kamu? Kamu. Ini buktinya. Aku dan Kak Becuan teman sejak kecil. Kalau tadi dia tidak menjaga perasaanmu, mana mungkin Kak Becuan menolakku. Lebih baik kamu segera pergi daripada nanti diusir keluar.
Nona Li, aku didatangkan oleh Tante Li. Kalau mau menyuruhku pergi, harus Tante Li atau Gu Beichuan yang bilang. Kamu tak berhak mengusirku. Lagi pula, sampai sekarang aku masih istri Gu Beichuan. Kelakuanmu ini bisa-bisa dibilang perusak rumah tangga loh. Jangan ngomong sembarangan. Yang dicintai selingkuhan itu baru perusak. Kak Beichuan cinta padaku, jadi kamulah perusaknya. Malas deh. Minggir. Kamu... Chen Sisi, kamu cari masalah ya? Tunggu saja. Aku pasti usir kamu dari keluarga Gu. Maaf. Aku tak seharusnya membiusmu, juga tak seharusnya meninggalkanmu sendirian di ballroom. Masih ada? Aku juga tak seharusnya naik motor. Terus, Masih apa? kamu dan Li Yunxiao sebenarnya hubungan apa? Kenapa nenek memaksanya menikah denganmu? Kamu buat dia bagaimana sih? Li Yunxiao? Aku sama sekali nggak ada hubungan dengannya. Nggak ada hubungan apa-apa. Dia bilang kamu adalah cinta pertamanya. Kamu masih saja tidak mau mengaku. Bukan itu kan udah lama banget kejadiannya. Aku sama dia beneran sekarang udah nggak ada hubungan sama sekali. Sepertinya yang dia bilang benar ya. Kamu yang nyari gara-gara sama orang tapi nggak mau tanggung jawab, bangsat. Bangsat apaan? Apa yang udah aku lakuin? Oh, apa Li Yunxiao yang ngomong apa-apa sama kamu? Kamu kan pernah bilang mau nikah sama dia. Kenapa kamu masih nolak nenek? Ingkar janji. Paling benci sama pria kaya kamu. Malam ini kamu tidur di luar. Kapan aku pernah bilang mau nikah sama dia? Kamu masih nggak mau ngaku. Keluar. Chen Sisi, kamu gila ya? Kamu lebih percaya omongan dia daripada percaya sama aku? Keluar. Aku nggak mau lihat kamu. Aduh, gila apaan sih? Harimau betina. Nggak heran nggak ada pria yang mau sama kamu. Kakak Beichuan, kamu lagi ngapain di sini? Kakak Beichuan, kamu lagi ngapain di sini? Kamu ngomong apa sama Chen Sisi? Kenapa dia bisa marah banget? Kakak Sisi marah ya? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Temperamen kakak Sisi kok gede banget sih? Diem! Kamu belum pantas buat fitnah dia. Kakak Beichuan, kita udah kenal 5 tahun. Apa kamu nggak ada yang mau kamu omongin ke aku? Iya. Kita udah pisah 5 tahun. Dulu kamu perginya tegas banget. Sekarang balik lagi ngapain? Kakak Beichuan, aku tahu kamu masih marah. Aku udah tahu salahku. Aku nggak marah. Aku juga nggak mau ngomong apa-apa sama kamu lagi. Lebih baik kamu segera pergi dari rumah kami. Aduh. Kamu nggak apa-apa kan? Kak Beichuan, kakiku kayaknya terkilir. Bisa antar aku ke kamar? Kak Beichuan, antar aku ke kamar saja, tolong. Masa iya dia dibiarkan duduk di sini terus? Di ruang belajar nggak ada selimut. Gimana kalau dia masuk angin? Nanti mama tahu, pasti marah. Lagi pula dia itu keras kepala, nggak bakal minta selimut sendiri. Lebih baik aku cari dia. Cinta pertamanya sudah balik. Mana mungkin nggak ada tempat tidur. Aku ini nganggur banget. Chen Sisi, marah apa sih? Mereka kan saling suka. Wajar kalau tidur bersama. Li Yunxiao benar. Yang nggak disukai itu pihak ketiga. Sepertinya sudah waktunya aku pergi. Kakimu kayaknya nggak parah. Aku duluan ya. Kak Beichuan, temani aku dong. Banyak yang mau ku bilang. Aku sudah nikah.
Kak Bei Chuan, aku tahu kamu masih marah. Tapi, soal 5 tahun lalu, aku juga ada susahnya. Dengar penjelasanku dong. 5 tahun ini aku selalu pengen penjelasan. Kenapa putus tiba-tiba? Kenapa ke luar negeri? Sekarang dia mau jelasin, aku malah nggak mau dengar. Sudah 5 tahun, aku sudah move on. Kamu juga move on lah. Aku sudah segini aktif, masih nggak tertarik. Gu Bei Chuan, kamu pikir kamu siapa? Kak Bei Chuan. Kak Nanfeng, akhirnya datang. Gimana tugasnya? Gu Bei Chuan itu, dia nggak suka aku sama sekali. Aku sudah segini aktif, diliatin aja nggak? Aku malah merasa ini hal yang bagus. Apa maksudnya? Semakin dia menolakmu, membuktikan bahwa dulu lukanya semakin dalam. Cintanya padamu juga semakin dalam. Teruslah berusaha, aku percaya dia pasti akan jatuh cinta padamu. Tapi, Yun Xiao, tenang saja. Asalkan kamu mengusir Chen Sisi, orang yang mengganggu itu, lalu putuskan hubungan dengan Gu Bei Chuan, buat dia jatuh terpuruk, maka saham nenek akan menjadi milikku. Nanti, aku akan menjadi presiden direktur grup Gu, dan kamu akan menjadi nyonya presiden direktur. baik, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Aduh, Pagi-pagi begini, apa yang kamu lakukan? apalagi kalau bukan mencarimu untuk lari pagi? Tadi kamu tidak dengar, aku akan menikah dengan Kak Bei Chuan. Aku adalah cinta pertama Kak Bei Chuan. Dia mencintai juga aku. Aku menasehatimu, lebih baik segera pergi dariku. Kalau mereka berdua memang saling mencintai, aku seharusnya tidak ikut campur lagi. Tidak akan pergi lagi. Mulai sekarang tidak usah pergi lagi. Kenapa? Kak Sisi. Ayo dong. Sekarang yang paling aku sukai adalah lari pagi. Dia mungkin ingin menunjukkan sikap baiknya, agar aku segera pergi dari keluarga Gu. Jangan pura-pura lagi. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Jangan pura-pura lagi, aku setuju untuk bercerai denganmu. Bercerai? Apa aku melakukan kesalahan lagi? Kenapa mau bercerai denganku? Kamu merendah begitu padaku, bukannya karena ingin bercerai denganku? Chen Sisi, kamu benar-benar mencari gara-gara. Mau bercerai, ya? Baiklah, cerai saja. Siapa yang mundur berarti pengecut. Kenapa ribut? Tanyakan saja padanya. Bei Chuan, ada apa Sisi? Apa yang terjadi? Aku mau putusin kontraknya lebih cepat. Nona Yun Xiao sudah balik. Aku nggak mau nyelak di antara mereka lagi. Jadi selingkuhan. Siapa bilang kamu selingkuhan? Kamu kan istri Bei Chuan, menantu perempuan keluarga Gu. Dia, Li Yun Xiao, itu baru selingkuhan. Lagi pula, aku rasa Bei Chuan nggak suka sama dia. Yang dia suka itu kamu. Gu Bei Chuan suka sama aku? Masa sih? Aku kenal Bei Chuan. Selama kebersamaan ini, dia sudah jatuh cinta sama kamu. Cuman malu ngungkapin. Kalau kamu gimana? Ada nggak sedikit rasa suka sama dia? Ah, lupakan. Aku nggak seharusnya buru-buru. Hubungan kalian bisa dijalin pelan-pelan. Ah, ada hal lain yang mau ibu serahkan ke kamu. Apa, Bu? Nenekmu pegang 20% saham perusahaan. Pulang kali ini, sepertinya mau urus soal transfer saham itu. Ibu harap, kamu bisa awasi Bei Chuan supaya berusaha baik. Ambil 20% saham itu. Baik, aku akan usahakan sebisaku. Wanita ini lagi mikirin apa sih? Aku kenal Bei Chuan. Selama kebersamaan ini, dia sudah jatuh cinta sama kamu. Cuma malu ngungkapin. Gu Bei Chuan suka sama aku? Masak sih.
Kak Becuan, aku siapin buah buat kakak. Nggak ganggu kerja Kak Sisi kan? Enggak. Kak Becuan, coba dong. Suapin aku. Apa? Oke. Enak. Manis banget. Ayo. Duduk di pangkuanku, suapin aku. Tampaknya usahaku nggak sia-sia. Kata Kak Nanfeng bener, dia ternyata nggak bisa lupa aku. Kata mama, dia suka aku. Masa sih? Kakak Yun Xiao yang suapin ya manis banget. Ayo suapin lagi. Cukup ini kantor, bukan kamar tidur kalian. Cukup ini kantor, bukan kamar tidur kalian. Dia marah, akhirnya dia marah juga. Jangan-jangan cemburu. Kakak Sisi ini kan ruang kerja Kakak Becuan. Kami mau ngapain? Seharusnya bukan urusanmu, kan? Betul kan, Kakak Becuan? Betul, ini ruang kerjaku. Aku mau ngapain ya ngapain, bukan urusanmu. Aku malas urusin kamu. Mau ngapain ya terserah. Aku pergi. Tunggu dulu. Kakak Becuan mau kemana? Jangan kejar dia. Kalau kejar, aku yang kalah. Aku harus buat dia tahu. Aku, Gu Becuan, juga banyak yang naksir. Kalau dia nggak hargai, ya hilang. Kakak Becuan makan buah lagi yuk. Aku nggak mau kamu keluar. Kakak Becuan, Keluar? berhenti. Ada apa lagi? Kamu juga lihat kan? Kakak Becuan suka sama aku. Cepat-cepat pergi, Gi. Aku sudah bilang ke Gu Becuan. Kenapa? Kenapa aku harus kabur memalukan? Kan jelas-jelas aku istri resmi Gu Becuan. Kamu pikir dia beneran suka kamu? Cuman lagi iseng aja kok. Selama ini julukan Raja Neraka hidupnya. Aku yakin kamu juga pernah dengar. Jangan dianggap serius. Kamu, Kakak Becuan suka aku. Kalau kamu nggak percaya, aku tunjukin fakta di depan matamu. Kak Nanfeng, aku mau pinjam beberapa orang. Kak Sisi, aku yang salah kemarin. Soalnya, kan kau istri Kak Becuan. Harusnya aku tak perlakukanmu begitu. Nih, kopi yang kubuat khusus, sebagai permintaan maaf. Barang darimu, aku nggak berani minum. Kak Sisi, kok bisa bilang gitu? Ini aku yang bikin sendiri. Coba dong, Ya sudah, taruh saja. diberi baik malah cari susah. Kamu ngapain? Kau yang maksa. Jangan salahkan aku. Masuk. Bawa dia keluar. Siap. Li Yun Xiao, kamu ngapain? Kak Becuan sudah kuberitahu. Dia pasti sedang kesini. Aku mau tunjukkan padamu siapa yang dia sukai. Kamu melanggar hukum, tahu? Bom ini dari mana? Aku tak peduli. Kau yang terus menghalangi jalanku. Chen Sisi. Chen Sisi. Bungkam mulutnya.
Chen Sisi, Kak Beichuan, cepat tolong aku. Bawa uangnya, 5 juta semuanya di sini. 5 juta cuma bisa bebaskan satu. Pilih. Kak Beichuan, Chen Sisi, aku pilih Chen Sisi. Chen Sisi, aku pilih Chen Sisi. Dia memilihku? Kak Beichuan, kita kan tumbuh bersama. Jangan tinggalkan aku. Uangnya sudah kuberi. Cepat lepaskan Sisi. Nona Li, ini Hah, lepaskan talinya. Li Yun Xiao. Lagi-lagi sandiwara sendiri, kamu nggak bosan. Cepat lepaskan Sisi. Lepaskan, mustahil. Karena kamu memilih untuk bersamanya. Maka matilah bersamanya di sini. Apa maksudnya? Li Yun Xiao, kamu gila ya? Cepat matikan itu. Matikan. Bom ini begitu diaktifkan tidak bisa dimatikan lagi. Kakak Beichuan, ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Kakak Beichuan, kamu tidak peduli dengan kakak Sisi, bom di tubuhnya tinggal 5 menit lagi. Hati-hati. Menyentuhnya sembarangan akan mempercepat ledakan. Oh ya, semoga beruntung, kakak Beichuan. Kamu baik-baik saja? Aku juga tidak tahu bagaimana cara melumpuhkan bom ini. Kenapa kamu memilih aku? Kamu adalah istriku. Tentu saja aku memilihmu. Bukannya kamu suka Li Yun Xiao? Siapa bilang aku suka dia, aku suka kamu, selalu kamu tertawa apa? Kamu sebentar lagi akan mati. Lihat tang di sudut itu? Ambil itu. Apa? Percayalah padaku, aku dulu adalah pasukan khusus. Aku bisa melumpuhkan bom jenis ini. Baiklah. Lalu? Ini hanya sebuah bom waktu biasa, terdiri dari perangkat pemicu bahan peledak dan detonator. Asal kita lepaskan perangkat pemicu dan detonator di antara bahan peledak, kita bisa mencegah bom meledak. Kita harus bagaimana? Lihat 3 kabel merah, kuning, dan biru ini, salah satunya adalah kabel utama yang sebenarnya. Tapi aku tidak yakin yang mana. Maukah kamu mencoba? Aku mau... Tapi kalau salah memotong, kita berdua akan langsung mati di sini. Tapi kalau aku tidak memotong, kau akan mati di sini. Memotong masih ada harapan hidup, bukan begitu? Baiklah. Kalau begitu potong yang merah. Kabel ini agak tebal. Dalam keadaan normal, orang cenderung menganggap merah sebagai warna paling penting. Semoga ini yang benar. Aku potong ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tampaknya ini bom dengan kabel berlapis. Tak disangka Li Yun Xiao cukup royal ya, mengeluarkan uang bom macam ini saja bisa ia dapatkan. Apa? Apa itu kabel berlapis? Untuk meningkatkan tingkat ledakan bom, biasanya digunakan kabel berlapis. Setelah kabel pertama dirusak, kabel kedua akan terpicu otomatis dan juga mempercepat hitungan mundur. Lalu harus bagaimana? Gu Beichuan. Pergilah kau. Apa? Sekarang aku juga tidak yakin ini sebenarnya ada berapa lapis kabel. Bagaimana jika ketiga kabel ini semuanya, kalau kau salah memotong kita semua akan mati di sini. Lalu kau ingin aku hanya berdiri menyaksikan melihatmu mati? Kau masih punya orang tua, masih punya keluarga. Kau harus hidup dengan baik. Jaga ibuku untukku. Aku tidak akan pergi.
Jika kita mati, mari mati bersama. Beichuan, Jangan menangis. Bagaimana jika kita hanya perlu memotong 2 kabel? Percayalah padaku, keberuntunganku luar biasa hebat. Kau pasti akan baik-baik saja. baiklah. Kalau begitu, lalu kita potong yang mana? Biru, Baiklah. Aku potong ya. Jika stopwatch tidak berhenti, aku akan cepat menindih bom dengan tubuhku. Sisi mungkin masih bisa selamat. Gu Beichuan, apa kau benar-benar menyukaiku? Benarkah kau rela mati bersamaku di sini? Berhenti. Benar-benar berhenti. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan, selamat tidak akan mati. Kita diselamatkan. Akhirnya kita diselamatkan. Waktunya hampir habis. Kenapa belum meledak juga? Sial. Kenapa mereka belum mati? Tidak boleh. Kenapa mereka bisa kabur? Aku harus kembali beritahu Kak Nanfeng. Kamu bilang apa? Kamu minta bom untuk meledakkan Gu Beichuan? Sekarang dia tidak hanya tidak mati, kau malah membuka kedokmu sendiri. Li Yunxiao, apa kau gila? Kak Nanfeng, aku juga tidak bermaksud begitu. Tapi Gu Beichuan itu, dia sama sekali tidak menyukaiku. Lebih baik kita bunuh saja dia. Dengan begitu, kekayaan grup Gu akan menjadi milik kita semua. Tapi sekarang, bukankah kau gagal membunuhnya? Jika mereka menemukan bukti, menelusuri bom itu aku yang sediakan untukmu, selama bertahun-tahun aku menyamar ini, akan sia-sia belaka. Maaf Kak Nanfeng, Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Lebih baik cepat cari cara, bagaimana mengusir Chen Sisi pergi untukku. sekarang ada cara apa lagi? Bukankah Chen Sisi masih punya ibu yang tinggal di rumah sakit? Kamu pergi, beritahu dia kabar ini. Cepat pergi. Aku ini, sebenarnya sejak kapan jatuh cinta pada wanita ini? Kenapa kamu terus menatapku? Kita baru saja selamat dari maut, masih tidak boleh kulihat kau beberapa saat, pelit. Galak sekali, nanti pasti tidak ada hari baik. Tapi, hey, bisa punya istri secantik dan sepengertian ini, worth it. Sepertinya dia kaget sampai linglung ya. Halo Bu, aku lagi kerja. Kerja? Masih mau bohong? Langsung ke rumah sakit sekarang? Ada apa? Ibuku minta aku langsung ke rumah sakit. Nggak perlu khawatir. Aku temani kamu. Sopir, putar balik. Ya, Dokter Zhao, gimana kondisi ibuku? Nona Sisi, kamu datang. Kondisi ibumu sudah stabil. Cuma, jangan sampai terlalu terpancing emosi. Kami lihat ibumu agak kesal. Jangan sampai kamu picu dia. Kamu mau apa? Masih nunggu apa? Ayo masuk lihat ibu. Jangan, kamu tunggu di luar. Aku masuk sendiri. Kenapa? Aku mau sapa ibu. Jangan. Jangan sampai ibu tahu kita sudah nikah. Bu, gimana kabar ibu? Kenapa tiba-tiba panggil aku pulang? Kamu sudah lama nggak jenguk ibu. Kamu habis ngapain aja? Aku kerja. Dasar anak bandel, berani-beraninya bohongin ibu. Katakan, apa kamu sudah menikah? Ibu tahu dari mana? Hal sebesar ini,
Mau sembunyiin sampai kapan? Bu, jangan buru-buru, dengar dulu penjelasanku. Sisi. Kamu tahu, yang paling ibu takuti, paling ibu khawatirkan, yaitu urusan pernikahanmu. Ibu nggak maksa kamu nikah sama orang kaya atau pejabat. Asalkan kamu selamat dan sehat, ibu sudah senang. Tenang Bu, aku baik-baik aja, nggak apa-apa, jangan khawatir. Omong kosong. Belit-belit di keluarga kaya begitu, apa kamu bisa atasi? Dibom lagi, diberi obat bius lagi. Sisi. Hidupmu ini gimana jalannya? Ibu tiap hari di rumah sakit, kok bisa tahu semua ini? Jangan-jangan Li Yun Xiao lagi. Bu, semua itu cuma salah paham. Dan lagi, sekarang aku kan baik-baik saja, santai aja. Sisi, katakan sama Bu, kenapa kamu mau menikah dengan pria seperti itu? Aku sama Gu Beichuan bukan nikah beneran. Aku kesana cuma buat didik dia. Dan dulu kan aku pelatih binatang. Sekarang latih dia juga sama. Intinya tetap kerja. Sisi dengerin nasihat Bu. Gu Beichuan ini nggak boleh kamu nikahi. Tenang aja Bu. Nanti setahun lagi pas aku udah dapat duit cukup aku langsung cerai sama dia. Nanti aku yang rawat Bu. Dia mau cerai? Sudah ya Bu, waktunya udah mepet. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Hidup. Mudah-mudahan Sisi bisa dapat pria yang benar-benar cinta dan lindungin dia. Kamu ngapain duduk di lantai? Setahun lagi kamu mau cerai sama aku ya? Kontraknya kan bilang, Aku nggak peduli kontrak apapun. Aku cuma nanya, kamu suka nggak sama aku? Kamu setahun lagi mau cerai sama aku ya? nggak nyangka Gu Beichuan beneran suka sama aku. Dia sampai segitu sayangnya. Tapi pernikahan kami kan cuma transaksi doang. Transaksi, oh iya, tugas dari ibu mertua belum kelar, mending selesain tugas dulu. Kalau mau nggak cerai, boleh, asal kamu setuju satu hal. Apa? Nggak cuma 1, 10 pun bisa. Dapetin saham yang dipegang nenek, Apa? Itu nggak mungkin. kenapa nggak mungkin? Kamu segitu nggak pedenya? Takut nggak bisa menang lawan Gu Nanfeng? Ini nggak ada hubungannya sama PD Sisi. Sekarang aku udah pegang 20% saham. Bahkan kalau aku nggak dapat 20% dari nenek, kita juga bisa hidup berkecukupan. Kita nggak usah berebut lagi ya. Nggak boleh. Kenapa? Soalnya aku suka uang. Aku suka banyak uang. Aku ingin suamiku menjadi presiden direktur perusahaan. Oke, baiklah. Kalau gitu kamu pulang dulu. Aku mau keliling-keliling. Mau kemana? Ibu masih di rumah nunggu kita. Bilang ke ibu aku hari ini nggak pulang. Maaf, Sisi. Aku nggak bisa kasih apa yang kamu mau. Dia kenapa sih sebenarnya? Apa aku salah bicara? Kak Cuan, iya, ini Aku cuma nggak ngerti. Katanya aku ini ganteng dan juga punya bakat. Kenapa dia nggak suka aku? Kenapa dia mau cerai sama aku? mungkin dia belum nyadar kebaikanmu. Aduh Kak Cuan, jangan minum lagi, nanti beneran mabuk. Jangan urusin aku, biarin aku minum. Aku memang mau mabuk. Sekarang aku lagi patah hati, ngerti nggak? Patah hati ya emang harus minum. Kak Cuan ini mah belum bisa dibilang patah hati, Kak Ipar. Kan belum cerai sama kamu? Dia pasti pergi juga nanti. Kalau gitu aku mending dari hari ini aja putus hubungan. Nanti aku nggak bakal sedih lagi. Kak Cuan, apa kamu sangat-sangat suka sama Kak Ipar? Tentu dong. Meskipun dia mukanya biasa aja, karakternya juga kurang baik.
Tapi dia baik hati dan juga lucu. Aduh, kalau suka, jangan dilepas dong. Selalu gigih Kak Ipar pasti tersentuh olehmu. Tapi pria yang disukainya adalah presiden direktur. Dia mau jadi istri presiden direktur. Aku nggak bisa kasih yang dia mau. Kok nggak bisa? Oh ya, meskipun grup Gu sekarang bukan milikmu, tapi itu warisan dari ayahmu. Bukankah lambat laun akan jadi milikmu juga? Tidak mungkin aku selamanya hanya akan jadi orang tak berguna. Kak Cuan, apa kamu mabuk? Aku antar kamu pulang dulu. Ayo pulang, lambat laun harus dihadapi. Karena tak bisa beri dia yang diinginkan. Lebih baik lepaskan dia. Chen Sisi, kenapa kamu di sini? Kamu... Gu Becuan, kenapa pulang semalam-malam? Ditelepon tak diangkat. HP-ku habis baterai, maaf. Hacu! Cuaca sedingin ini, kenapa pakai baju setipis ini duduk di luar? Karena nunggu kamu pulang. Nunggu aku? Memang kenapa? Semalam-malam ini, kenapa tak pulang? Harus bikin orang khawatir. Khawatir? Kamu khawatir sama aku? Memang kenapa? Chen Sisi, apa kamu juga suka aku? Aku tak peduli, Chen Sisi, aku suka kamu. Tak peduli kamu suka aku atau tidak, aku tetap suka kamu. Aku tak mau cerai denganmu. Gu Becuan kamu... Huk. Maaf ya, kayaknya aku masuk angin. Kamu merusak suasana. Ayo, aku ambilkan obat. Minum obatnya. Ini, Terima kasih. Kenapa hari ini kamu pergi tanpa bilang apa-apa? kalau aku tetap jadi pemuda playboy dan tak dapat saham itu, apa kamu benar-benar akan cerai? Ini penyebabmu marah? Kamu mau? Ini tugas dari ibu aku harus awasi kamu selesaikan. Kalau aku bisa selamat saja sudah bagus. Mustahil bisa rebut saham itu kembali. Apa maksudnya? Apa maksudnya bisa selamat saja sudah untung? Apa hubungan saham dengan nyawamu? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu katakan, apakah kamu mau bekerja dengan baik, berjuang mendapatkan saham? Aku benar-benar... Kalau kamu tidak mau bicara, sudahlah. Tunggu saja sampai setahun lagi. Kontraknya habis, kita cerai. Sisi. Apa yang harus kulakukan agar dia tidak mau menceraikanku? Ada apa anakku yang baik? Menyesal ya? Bu, kenapa tidak kamu perpanjang 2 tahun lagi? Kontrak tidak akan pernah bisa menahannya. Kalau kamu memang mencintainya, perlakukanlah dia dengan tulus. Buat dia juga jatuh cinta padamu. Dengan begitu, dia tidak akan pergi, kan? Benarkah? Apakah aku benar-benar bisa? Ibu percaya anak ibu yang paling hebat. Baik. Sekarang juga akan kuperlihatkan padanya, membuatnya merasakan ketulusanku. Sepertinya Gu Becuan benar-benar menyukaiku. Lalu kenapa dia tidak mau bekerja dengan baik, berjuang mendapatkan saham? Selain itu, dia bilang nyawanya tidak aman. Apa maksudnya sebenarnya? Sisi, sudah tidur? Ada apa lagi? Kak Sisi, maaf. Aku salah. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan patuh. Apapun yang kamu suruh kulakukan, akan kulakukan. Aku pasti tidak akan membantahmu. Sungguh. Aku bersumpah kalau aku... Sudah. Jangan bersumpah. Nggak enak didengarnya. Tidurlah. Masalah saham itu pasti ada rahasia lain. Nanti kita selidiki pelan-pelan saja. Tunggu. Kamu hari ini
tidur di kasur. Benarkah? Istriku, kamu setuju? Jangan berpikir macam-macam. Kalau kamu sampai masuk angin, aku tidak mau di rumah ini ada satu lagi orang sakit. Wah, bagus sekali. Akhirnya bisa tidur di kasur. Trik ngasih bunga emang manjur ya. Nanti harus sering-sering dipakai. Ini garis tengah. Jangan lewati garis. Jangan lewati, ya. Chen Sisi, dalam setahun aku pasti bakal bikin kamu suka sama aku. Sisi datang, cepetan makan sini. Bu kakak mana? Dinas luar kota, mungkin masih lama baru pulang. Kejadian semalam harus dibicarakan nggak ya? Kak, aku ada kontrak butuh tanda tangan general manager, gimana? Bisa bantu? Soal kontrak, ikutin prosedur aja. Adikmu sudah ambilin sup buat kamu. Kenapa nggak diterima? Cepet terima. Ada apa sih? Kena air panas nggak? Cepat ambil kotak P3K, cepat. Kak, sup yang aku ambilin buat kamu, nggak mau minum ya udah. Tapi kenapa ditumpahin ke tangan aku? Gube Cuan ini gimana sih? Kenapa kamu begini sama adik sendiri? Nek, jangan marahin kakakku dong. Mungkin karena aku minta kakak bantu tanda tangan, jadi dia kesel. Kalian berdua, kalian ini bermain sandiwara. Nggak main film di Hollywood, sayang banget. Kenapa? Masa kami salah tuduh? Ya salah dong. Kami lihat sendiri masing-masing les. Lihat terus kenapa? Lihat terus pasti bener. Kamu dasar anak durhaka. Oke. Kalau gitu kamu sengaja susahkan Nanfeng ya. Aku kasih sahamku ke Nanfeng biar dia juga masuk dewan direksi sejajar sama kamu. Gampang amat putusinnya. Akhirnya dapat kesempatan kasih, ya udah. Lagi pula kamu kan nggak pernah mau kasih ke aku. Jangan emosi, Bu. Nanfeng baru pulang dari luar negeri. Masih belum paham betul kondisi dalam negeri. Mungkin biar dia belajar lagi beberapa hari. Lagi pula, ayah Bei Chuan sebelum meninggal juga bilang, saham di tangan ibu untuk diberikan ke Tianya. Tianya itu perempuan. Dia nantinya akan menikah dan pindah. Untuk apa dikasih ke dia? Terlebih sahamku mau kuberikan ke siapa itu hakku. Kenapa? Aku sudah tua. Perkataanku tidak didengar lagi? Bukan itu maksudku. Sudahlah. Sudah diputuskan begitu. Nanfeng, mulai sekarang, kamu jadi direktur perusahaan. Mau apapun, lakukan dengan berani. Nenek mendukungmu. Terima kasih, Nek. Nenek keluarga Gu ini kok bisa sangat memihak begini? Tidak bisa. Aku harus tahu alasannya. Gu Bei Chuan, ikut aku sebentar. Katakan, kamu dan nenek sebenarnya ada masalah apa? Ini urusan keluarga kami. Urusanmu apa? Aduh, sakit. Bilang ya. Ku bilang. Dia pembunuh ayahku. Kamu tahu sedang berkata apa? Tentu aku tahu. Punya buktinya? Kalau punya bukti, tidak akan kubiarin mereka berada di sini sampai sekarang. Terus gimana kamu tahu itu perbuatan mereka? Ku dengar sendiri. Kenapa kamu buru-buru sekali? Harus bunuh dia sekarang? Oh, ternyata dia yang bunuh ayahku. Ibu, aku cuma tidak terima. Kenapa? Kenapa aku gagal total, sedangkan kakak bisa jadi orang terkaya di Jiangcheng? Kamu anak kandungku. Aku pasti akan membantumu. Ibu, kau harus selamatkan aku. Penyidik sedang menyelidiki penyebab kematian kakak. Begitu ketahuan, aku tamat. Aku nggak mau masuk penjara. Ibu. Bawa Nanfeng pergi ke luar negeri. Urusan di dalam negeri biar aku tangani. Kalau gitu, perusahaannya? Bei Chuan itu nggak berguna, cuma playboy. Kalau Nanfeng kita nanti sudah dewasa, perusahaan itu pasti jadi miliknya. Bagus. Aku lega. Dia lebih baik tetap jadi playboy. Kalau enggak, Paman yang bunuh ayah? Bagaimana bisa? Ayah sudah meninggal. Aku nggak bisa ikut terlibat. Kok bisa begini? Jadi selama ini kau sengaja berpura-pura jadi playboy, cuma buat selamatkan nyawa? Kalau aku nggak begitu, mungkin aku sudah lama dibunuh.
Aku bantu kamu. Bantu ungkap kebenarannya. Rebut kembali perusahaan. Dulu kau masih kecil, wajar kalau takut. Tapi sekarang kau sudah dewasa. Kenapa nggak cari tahu kebenarannya? Tapi ini sudah terjadi lama sekali. Tenang. Aku akan selalu menemanimu. Punya istri sepertimu sungguh beruntung. Dasar becuan. Berani-beraninya macam-macam. Kamu kan istriku. Cium sebentar kenapa? Halo Dokter Zhao. Apa? Ibuku masuk ruang operasi? Oke, aku segera kembali. Ada apa? Ibuku tiba-tiba masuk ruang operasi. Aku harus buru-buru ke sana. Aku temani kamu. Dokter Zhao, bagaimana kondisi ibuku? Keadaannya tidak terlalu optimis. Harus segera dioperasi. Aduh, mau kemana? Bukan, ibuku masih di dalam sana. Aku ke apotek untuk ambil obat. Aduh, biar aku yang ambil. Dokter Zhao, kamu rawat Bibi Chen. Baik. Itu obat khusus. Jangan sampai salah ambil. Dokter Zhao, setelah operasi terakhir ibuku, bukankah kondisinya selalu stabil? Kenapa tiba-tiba memburuk? Mengenai hal ini, kami juga sedang menyelidiki. Penilaian awal adalah konsumsi kafein yang menyebabkan miokarditis kambuh lagi tiba-tiba. Kafein? Bagaimana mungkin? Makanan ibuku selalu diurus oleh penjaga khusus kan? Benar. Jadi, kami juga menduga demikian. Tapi kamu jangan khawatir. Kami akan segera memberikanmu jawaban yang memuaskan. Ya. Hal ini tidak perlu buru-buru. Yang terpenting sekarang adalah penyakit ibuku. Tidak bagus. Tidak bagus. Ada apa? Jangan buru-buru. Katakan pelan-pelan. Apotek bilang, obat khusus yang dibutuhkan Bibi sudah habis. Apa? Apotek bilang, obat khusus yang dibutuhkan Bibi sudah habis. Apa? Tidak mungkin. Obat khusus itu bukan obat yang langka, kan? Jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang beli di luar. Karena bukan obat langka, pasti bisa didapatkan. Dokter Zhao, apakah ada obat lain yang bisa menggantikan? Tidak bisa. Ibumu punya kondisi khusus, alergi terhadap sebagian besar obat. Obat ini adalah kesimpulan yang kami dapat setelah berkali-kali eksperimen, yang paling cocok untuknya. Jika menggunakan obat lain, sangat mungkin membahayakan nyawa. Lalu bagaimana? Tenang saja, aku pasti bantu carikan obatnya. Kalau begitu, cari obatnya secepat mungkin. Aku akan pergi menjenguk ibumu. Di sini aku akan coba mengulur waktu. Baik, terima kasih dokter. Halo, kok bisa tidak ketemu? Baik, aku mengerti. Bagaimana? Obatnya sudah ditemukan? Itu Gunan Feng, dia yang membeli semua obat khusus itu. Apa? Aku mengerti. Pasti karena kemarin aku menguping dia, lalu ketahuan. Jadi dia sengaja balas dendam. Tapi kenapa dia harus menyakiti ibuku? Kamu mau kemana? Aku mau cari Gunan Feng, dia sasaranku. Aku temani kamu. Baiklah, Halo, presdirgu Anda sudah pulang? Gunan Feng ada di mana? Di kantor. Anda mencarinya? Kenapa kalian bersama? Kakak Becuan, kenapa kamu datang? Dan dengan tergesa-gesa pula, lupa kasih tahu. Aku sekarang bersama kakak Nanfeng. Mulai sekarang, kita jadi satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu? Kamu hampir mengebom kami. Masalah itu belum kita selesaikan. Kelihatannya kamu gagal menggoda aku, lalu beralih ke Gunan Feng. Ya, adikku yang baik. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih, suka yang sudah pernah kugunakan, ya, kantor ini, perusahaan ini. Bahkan wanitanya pun, Apa yang kamu omongkan sembarangan? Maksudmu pernah kau gunakan? Kakak Nanfeng, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan dia tak ada apa-apa. Minggir! Kalian datang ke sini hanya untuk bertengkar? Becuan, jangan lupa tujuan kita datang. Gunan Feng cepat berikan obat khusus itu padaku. Obat khusus kakak. Bagaimana kamu tahu aku mau mengembangkan obat baru? Untuk meneliti komposisi obat ini, aku bahkan membeli semua obat di seluruh kota. Kakak, menurutmu, bagaimana investasiku di proyek ini? Proyek apaan sih? Kita bicara terbuka saja. Katakan apa syaratmu? Bagus, langsung pada intinya. Aku mau saham di tanganmu. Apa? Saham? Saham nenek sudah semua diberikan padamu? Saham nenek pada dasarnya memang milikku, dan yang kuinginkan sekarang adalah saham di tanganmu, Gu Beichuan. Asal aku mendapatkan 20% saham di tanganmu, ini aku akan menjadi pemegang saham terbesar grup Gu, dan kamu, Gu Beichuan, tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan grup Gu. Tak kusangka ambisimu sebesar ini. Baik, ku berikan. Tidak boleh. Perusahaan ini didirikan oleh ayahmu sendiri. Kamu tidak boleh menyerahkannya begitu saja padanya. Sejak ayahku meninggal, aku sudah tahu cepat atau lambat aku tidak akan bisa mempertahankan perusahaan ini. Kontraknya sudah kamu siapkan, kan? Bawa ke sini untuk kutandatangani. Beichuan, coba pertimbangkan lagi. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada ibumu.
Kontrak sudah kutandatangani. Boleh berikan obatnya padaku? Perusahaan terbesar di Jiangcheng Group Gu akhirnya menjadi milikku. Kontrak sudah ditandatangani. Tentu saja obat akan kuberikan padamu. Hanya saja, Apa maksudmu? mau obatnya. Sujud dan mintalah padaku. Gunanfeng, saham sudah kuserah padamu. Masih mau apa lagi? Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan, ini obat untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kuberi kalian, sama saja menyelamatkan nyawa kalian. Bersujud pada penyelamat nyawa, berlebihan ya. Betul, cepat bersujud. Bei Chuan, dia cuma mau mempermalukanmu. Aku tak percaya. Di seluruh kota Jiangcheng ini tak bisa menemukan obat yang ku mau. Nona Sisi, obat ini kubeli sendiri. Kau meragukan kemampuanku bekerja? Halo Dokter Zhao. Nona Chen, sudah dapat obatnya. Kondisi ibumu tak akan tahan 2 jam lagi. Dokter Zhao, tolong tahan sebentar. Aku langsung kembali bawa obat. Kumohon selamatkan nyawa ibuku. Sudah diputuskan. Mau berlutut atau tidak? Gu Beichuan, aku bukan pungut barang buanganmu, tapi semua milikmu akan kurebut. Perusahaanmu, hartamu, wanitamu, semua jadi milikku. Aku berlutut. Demi Sisi, apapun kulakukan. Hahaha. Gu Beichuan, tak kusangka kau bisa seperti ini. Putra sulung keluarga Gu, Raja Neraka Hidup Jiangcheng, ternyata cuma segini ya, hahaha. Sekarang kasih obatnya. Kakak Beichuan, ingat baik-baik, jangan pernah lagi merebut apapun dari kakak Nanfeng. Kita pergi. Dokter Zhao, Dokter Zhao. Obatnya sudah didapat. Bagus sekali. Dokter Zhao, bagaimana ibuku? Apa dia akan baik-baik saja? Dengan obat ini tenang saja. Bei Chuan. Ibuku pasti akan baik-baik saja, benar kan? Tenang, pasti baik-baik saja. Bukankah dokter tadi sudah bilang? Gimana rencanamu tentang urusan perusahaan? Kamu nggak beneran mau kasih perusahaan itu ke Gunanfeng kan? Awalnya aku emang nggak mau berebut perusahaan ini sama dia. Tapi karena dia berani nyakitin kamu, aku pasti nggak bakal biarin dia lolos. Kamu tenang aja, aku pasti bakal merebut kembali perusahaan itu. Oke. Apapun keputusanmu nanti, aku akan selalu nemenin kamu. Oke. Bagus banget Kak Nanfeng. Mulai sekarang, kamu adalah pemegang saham terbesar di grup Gu. Gu Beichuan si pengecut itu, mau saingin sama aku? Tidak tahu diri? Iya dong, bakat Kak Nanfeng mana bisa dia bandingin. Kamu beritahu semua pemegang saham, besok aku mau gelar rapat dewan direksi. Oke, aku berangkat sekarang. Putra keluarga Gu. Mulai sekarang, cuma bisa aku Gunanfeng satu-satunya. Sisi, Tante. Tante udah sadar. Maaf, aku keluar dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Bu. Aku mau perkenalkan secara resmi. Ini Gu Beichuan. Dia calon suami aku. Dia juga orang yang aku cintai. Apa katamu? Aku bilang, mulai sekarang aku nggak bakal cerai sama kamu lagi. Tante? Apa Tante nggak keberatan juga? Terakhir datang masih manggil ibu, kok kali ini jadi tante? Waktu itu, aku terlalu ceroboh. Selama kalian berdua bahagia, aku nggak ada keberatan. Beneran? Hebat banget, hebat banget. Turunin aku. Bukannya kamu bilang mau nikah sama seorang presiden direktur. Sekarang aku kan udah nggak punya apa-apa. Sebelumnya, itu tujuannya cuma buat ngegantiin tugas dari ibu. Bohong aja ke kamu. Kamu bohong lagi, Ibu. Dia suka ngerjain aku. Sisi, kok kamu suka ngerjain Beichuan? Aku ngerjain dia. Gu Beichuan, ngadu ya. Aku nggak. Sini. Salah. Kamu bilang apa? Semua saham Beichuan dikasih ke Nanfeng. Apa katamu? Saham Beichuan dikasih semua ke Nanfeng. Kenapa? Aku juga nggak tahu detailnya. Jangan teriak-teriak. Dikasih ke Nanfeng ya udah. Kakak beradik sendiri. Ngapain dihitungin sampai detail gitu? Ibu, yang di tangan ibu dikasih ke Nanfeng ya udahlah.
Itu kan uang pensiun almarhum suamiku buat ibu. Aku sih nggak komentar. Tapi kenapa Nanfeng sampai saham Beicuan aja direbut? Maksudnya rebut gimana? Kontrak ini Beicuan sendiri yang tanda tangani. Salahin orang lain buat apa? Ibu. Ibu kok pilih kasih banget sih? Mana ada aku pilih kasih. Nanfeng kan masih muda, berbakat. Nanti pasti bisa bikin grup gue lebih maju lagi. Lihat tuh Beicuan, suka bermalas-malasan. Gimana mau urus perusahaan? Tapi bagaimanapun, perusahaan ini kan didirikan sendiri sama almarhum suamiku. Udah. Kan kamu masih punya saham 10% di tanganmu. Setiap tahun bagi hasilnya lumayan. Nggak bakal kelaparan kok. Aku capek. Aku mau istirahat dulu. Ibu. Aduh. Gimana ini? Ibu tenang, aku ada akal. Beicuan, akhirnya kamu pulang. Coba ceritain, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, ini salahku. Lah, kok malah salah kamu? Target Gunanfeng selalu adalah aku. Bahkan kamu juga kena imbas karena aku. Kalian sedang pacaran ya? Aduh, baguslah. Aku sudah puas punya menantu perempuan. Untuk apa lagi aku mau perusahaan? Ibu tenang saja. Menantu perempuan akan ada, perusahaan juga akan ada. Aku sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Dengar belum rapat pemegang saham kali ini dipanggil oleh Tuan Muda kedua Gu. Sudah dengar? Aku juga dengar Tuan Gu memberikan semua hak sahamnya kepadanya. Dia sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Kamu bilang Tuan Muda kedua, Gu baru pulang dari luar negeri, perusahaan langsung diserahkan padanya. Jangan-jangan uang kita habis semua dibuatnya. Selamat pagi para pemegang saham. Mungkin kalian semua sudah mendengar. Saat ini saya memegang 40% saham, grup Gu juga pemegang saham terbesar. Jadi rapat pemegang saham hari ini saya yang pimpin. Tidak ada keberatan kan? Saya keberatan. Kamu mau apa ke sini? Ini adalah rapat pemegang saham grup Gu. Kamu dengan grup Gu ada hubungan apa? Aku datang ke sini untuk menunjukkan sesuatu padamu. Grup Gu punya aturan untuk mencegah transfer saham dengan niat jahat dan juga demi menjaga kepentingan para pemegang saham perusahaan. Setiap transfer saham yang lebih dari 20% penerima transfer harus menciptakan keuntungan lebih dari 500 juta bagi perusahaan. Jika tidak, kontrak tidak akan berlaku. Omong kosong apa itu? Mana mungkin ada aturan seperti itu? Tidak percaya? Lihat sendiri. Atau tanyakan pada para pemegang saham yang hadir. Iya, aturan ini memang ada. Ditetapkan oleh Pak Gu ketika pertama kali mendirikan perusahaan. Dia yang menetapkannya. Benar, hanya 5 miliar saja. Bagi yang Master Gu, tidak sulit kan? Cuma 5 miliar saja. Apa susahnya? Bagus. Aku sangat menantikan penampilanmu. Gu Beicuan sialan, berani-beraninya menjebakku di sini. Hanya untung 5 miliar saja kan? Dengan kemampuanku, pasti mudah sekali. Kakak Nanfeng, jangan marah lagi. Grup Gu kita ini adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng. Orang yang ingin bekerja sama dengan kita, banyak sekali tak terhitung. 5 miliar itu, mudah saja. Sebarkan beritanya. Beritahu semua orang, grup Gu kita akan memperluas produksi. Siapapun yang ingin bekerja sama, kita terima semua. Wah, mulutmu besar sekali, Direktur Gu. Kamu... Direktur Gu, ini adalah klien besar keluarga kita. Beberapa pesanan dari keluarganya, semua diproduksi oleh kita. Aduh, Direktur Shu, maaf. Lupakan. Kata-kata basa-basi ini tidak perlu diucapkan. Aku datang hari ini untuk membatalkan pesanan. Membatalkan pesanan? Direktur Shu, apakah produk grup Gu kita ada masalah? Grup Gu, presiden direktur baru saja menjabat. Perubahan sebesar ini. Sulit bagiku untuk punya alasan percaya. Apakah kalian masih bisa memproduksi produk yang kuinginkan? Bukan, ini pekerja dan pabriknya tidak berubah. Mana mungkin tidak bisa memproduksi? Lupakan. Jujur saja ku bilang padamu, aku dan Kak Chuan sudah puluhan tahun bersahabat. Aku bekerja sama dengan grup Gu. Semua karena melihat wajahnya. Karena dia sudah tidak ada di sini lagi. Lalu alasan apa lagi yang kumiliki? Untuk terus bekerja sama? Apakah Gu Beicuan yang menyuruhmu datang? Bajingan ini, berani-beraninya menghitungiku. Direktur Gu. Kalau tak pakai strategi, gimana mau berbisnis? Shulang, kita juga sudah berteman lama. Apa nggak bisa kasih aku muka? Nona Ling nggak nyangka ya dulu tinggalin Kak Chuan cuma buat orang kayak gini. Selera lu tuh parah banget. Kamu Kak Chuan sedih bertahun-tahun gara-gara lu sungguh nggak worth it. Kamu
Jangan halangin dia, biarin dia pergi. Emangnya hebat apa? Nanfeng ini kan putra dari Shoes Jewelry. Mending lu merendah dikit. Shoes Jewelry hebat apanya? Bisa ngalahin grup Gu? Aku nggak percaya tanpa Shoes Jewelry grup Guku bakal bangkrut. Bego lu. Shulang, Kak Chuan, kakak ipar. ini mah makasih ya. Tapi semua kerugian lo nanti abis aku ambil lagi perusahaannya bakal aku ganti semua. Kak Chuan, ngomong apaan sih? Kita kan saudara, perlu basa-basi gini. Yang ada, kakak ipar, soal dulu aku pengen lagi minta maaf ke Elo. Nggak apa-apa, hal-hal yang udah lewat nggak usah dibahas lagi. Nah, aku ada sesuatu pengen minta tolong ke kakak ipar. Apa? Bisa nggak kakak ipar ajarin aku naik motor? Boleh, nggak masalah. Kakak ipar, Elo cantik banget plus baik hati. Aku kagum banget sama Elo. Udah ya. Yang perlu diselesain udah selesai. Cepetan pergi sana. Kak Chuan, pelit banget sih lo. Bicara beberapa patah kata aja nggak mau ya. Aku pergi dulu. Kakak ipar, aku duluan ya. Kenapa? Aku tahu. Jangan-jangan takut jurus rahasia Elo dibocorin sama dia. Apa maksudmu? Aku khawatir sama kamu. Sekarang, selain Shulang, perusahaan lain masih antre buat kerjasama dengan kita. Santai aja. Shulang itu cuma aku yang suruh ke sana buat ganggu dia. Aku punya cara lain. Cara apa? Mending langsung selesaikan akar masalahnya daripada cuma atasi gejalanya. Gitu lebih efektif. Bertahun-tahun aku di perusahaan ini, nggak mungkin aku cuma numpang lewat. Kamu bilang apa? Kenapa dari segitu banyak perusahaan, nggak ada satupun yang mau kerja sama kita? Sebenarnya banyak yang mau, pengen kerja sama. Tapi Tapi apa? banyak eksekutifnya yang resign. 2 pabrik juga udah berhenti. Orang luar dengar kabar gini, ya sekarang jadi nggak berani kerja sama. Kenapa mereka pada resign? Soalnya mereka itu orang kepercayaan Gu Beichuan. Gu Beichuan lagi. Aku nggak percaya tanpa Gu Beichuan, perusahaan ini bisa mati. Keluar! Gu Nanfeng, keluar! Ayo, kita ke kantor. Pak Zhang dan Pak Li, mau apa kalian datang ke sini? Gu Nanfeng, ada masalah apa? Kenapa ada 2 pabrik yang berhenti operasi? Dan harga saham kok bisa anjlok parah begini? Modal habis semua nanti. Aduh, para direktur, tenang dulu. Dengar penjelasanku. Saat ini aku memang ada masalah. Tapi percayalah, segera ku selesaikan. Selesaikan? Gimana caranya? Pabrik-pabrik sudah tutup, masih mau selesaikan apa? Perusahaan ini kan warisan Pak Gu senior untuk Beichuan. Kamu sendiri tak punya skill, berani rampas perusahaan orang. Menurutku sih, lebih baik cepat umumkan bangkrut dan tutup saja. Kamu, kalau tak mau di sini, jual saja sahammu. Pergi sana. Aku akan tetap di sini. Aku tak percaya, tanpa Gu Beichuan, aku jadi tak bisa jalan. Nanfeng, apa yang kau bicarakan? Mereka semua pemegang saham. Cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Akulah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Kalian semua harus nurut aku. Kamu? Pergi. Pergi. Kak Nanfeng, ini mau ngapain sih? Kalau mereka marah sampai jual saham perusahaan, bukannya harga saham akan anjlok lebih parah? Kalau dibeli lagi sahamnya oleh Gu Beichuan, bukannya dia bisa kembali ke perusahaan? Gu Beichuan. Lagi-lagi Gu Beichuan. Ayo, pulang. Aku ingin lihat apa sih yang Gu Beichuan mainkan. Gu Beichuan. Dia datang. Ngapain sembunyi seperti pengecut? Nanfeng, kok sudah pulang? Bukannya seharusnya kau lagi urus bisnis di luar? Kamu dasar licik, pengecut. Bicara ya bicara saja. Ngapain main tangan? Ngapain berteriak-teriak? Chen Sisi mau ngapain? Kenapa kamu pukul Nanfeng? Kalian benar-benar licik sekali kalian. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Cukup, ribut apa lagi? Siapa yang mau jelaskan kejadiannya padaku? Nenek Gu Beichuan, dia, seluruh manajemen perusahaan semua dia bajak pergi. Bahkan menyebabkan 2 pabrik berhenti beroperasi. Sekarang harga saham perusahaan jatuh bebas. Beichuan ini bagaimana? Kenapa kamu melakukan ini? Apa hubungannya dengan aku? Dia sendiri susah dipercaya orang, lalu bertengkar dengan para pemegang saham, makanya semua buru-buru jual saham mereka. Beichuan ini, Nanfeng adalah adikmu. Kamu harus bantu dia. Lagi pula, ibumu juga punya 10% saham. Kalau kamu lakukan ini, buat kalian juga tidak ada untungnya. Nenek, 20 tahun yang lalu aku tahan, tapi hari ini aku tidak tahan lagi. Bahkan kalau harus sama-sama hancur, aku tidak akan menyerahkan perusahaan ini dengan baik-baik padanya. Apa? Apa maksudmu 20 tahun lalu? Kamu bicara apa sih? Nenek, rupanya kamu masih ingat. Kalau begitu katakan padaku, kematian ayahku, apakah itu kecelakaan?
Bagaimana dia bisa tahu? Waktu itu dia baru 5 tahun. Kamu, ayahmu, karena mengantuk saat menyetir terkena kecelakaan mobil. Ini semua kita tahu. Mana mungkin bukan kecelakaan? Benarkah? Nenek, kamu tidak suka aku, kamu berat sebelah pada Gunanfeng, aku bisa paham. Tapi ayahku adalah anak kandungmu. Kenapa bahkan dia pun tidak kamu sayangi? Kenapa bahkan kebenaran tentang kematiannya kamu tidak mau mengatakannya? Aku nggak ngerti maksudmu. Nanfeng, ayo kita pergi. Ayo pergi. Nenek, Beichuan, jelasin sama aku. Kematian ayahmu bukan kecelakaan ya? Bu, aku tadi cuma nakutin Nanfeng. Jangan khawatir. Tapi, Udah jangan tapi lagi, Bu. Beneran. Ibu capek ya? Istirahat dulu. Cepetan istirahat. Kenapa nggak kasih tahu ibu? Ini kan nggak ada buktinya. Mau ibuku tahu? Emang ada gunanya? Kok dulu aku nggak sadar? Kamu perhatian banget. Aku ini, selama ini, orangnya sangat perhatian. Iya kan? Iya kan? nenek, Gu Beichuan. Dia bohong ya? Pasti bohong. Kalau beneran, bukannya udah seharusnya ada bukti? Perkara ini beneran. Apa? Nenek, beneran? Kematian Om bukan kecelakaan? Sebenarnya, aku nggak mau kasih tahu. Tapi, Beichuan udah tahu. Karena udah begini, ya udah aku beritahu. Biar kamu bisa siap-siap. Katakan Nek, Ayahnya Beichuan, sebelum kecelakaan, emang udah kerja 15 jam. Tapi ayahmu, di air minumnya, masukin pil tidur. Jadinya dia kecelakaan. Jadi, kematian ayah Beichuan sama ayahmu juga ada hubungannya. kok bisa gini? Lalu penyidik nggak nemuin apa-apa? Waktu itu, Beichuan masih kecil. Yulan juga sedih banget. Nggak ada yang perhatian. Aku buru-buru urus pemakamannya. Mengirim kau dan ayahmu ke luar negeri. Begitu rupanya, Dulu kukira perkara ini akan berlalu tanpa disadari. Tak disangka Beichuan tahu soal ini dari mana. Makanya Gu Beichuan sejak kecil berpura-pura menjadi pemuda playboy. Ternyata dia sudah tahu sejak lama dan takut dibunuh nenek. Menurutku, Gu Beichuan cuma tahu garis besarnya, tak ada bukti nyata. Kalau ada, dia takkan tanya nenek. Saat ini yang terpenting bantu Nanfeng dapatkan saham. Kalau tidak, perusahaan jatuh ke tangan Gu Beichuan, maka semuanya hancur. benar, Nenek. Sekarang di perusahaan banyak eksekutif sudah keluar, 2 pabrik berhenti operasi. Kalau tak ada bisnis lagi, saham yang kugenggam bisa diambil semua. Aku di luar negeri bertahun-tahun, koneksi di dalam negeri sudah putus. Nenek, tolong bantu aku lagi. Biar ku pikir. Coba cari Pak Wu. Dia dulu teman baik ayahmu. Pasti dia bantu. Direktur Wu, Anda datang? Kau, Xiaofeng, Iya. ini siapa? Halo Direktur Gu, saya Sekretaris Direktur Gu. Xiaofeng, wah, rezeki kamu ya. Cari sekretaris secantik ini. Direktur Wu, akhirnya Anda datang. Sudah lama saya tunggu. Dengar katanya ada kesulitan. Cerita sama Paman, lihat Paman bisa bantu kamu atau tidak. Belakangan ini memang sedang ada kesulitan. Saat ini saya butuh pesanan. Tidak tahu Paman, apakah Anda bisa berbagi sedikit bisnis? Gampang. Di sini sedang bangun gedung, butuh pasokan baja. Bisa produksi? Bisa, pasti bisa. Tapi cuma baja saja kurang cukup. Di sini butuh 500 juta. Oke. Lihat sekretaris cantik ini. Bisnis batu bangunan juga kuberi. Biar untung pas 500 juta. Baik, makasih banyak Paman Wu. Santai saja. Lihat sekretaris cantik ini. Semua bisa dibicarakan. CEO Gu, saya dapat kabar Gu Nanfeng terima pesanan Wu Laoliu. Apa? Sepertinya dia benar-benar terdesak. Pesanan Wu Laoliu pun dia terima. Siapa Wu Laoliu? Kenapa pesanannya tak boleh diterima? Wu Laoliu ini pedagang licik terkenal. Hanya lihat untung. Demi proyek, dia bisa lakukan apa saja. Nanfeng kerja sama dengannya, proyek ini bisa sulit. Bagaimana kalau dia benar dapat 500 juta? Tenang. Dia tak akan bisa. Karena ini jalan buntu. Suruh orang awasi Wu Laoliu. Siap. Ayo, aku ajak lihat pertunjukan menarik. Li Yunxiao, kenapa panik? Ada masalah? Tidak ada. CEO Gu, Anda juga datang kerja? Saya baik-baik, cuma lihat-lihat.
Kalau tidak ada hal, saya pergi dulu. Kenapa dia panik? Ulau Liu itu sepertinya orang jahat. Pasti dia mengganggu Li Yunxiao. Apa? Kalau Gu Nanfeng, Ayo, Uang segini mau minta barangku. Dia gila? ayo pergi. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Bagaimana caramu bernegosiasi dengannya? Harganya sudah disepakati. Kenapa tiba-tiba turun setengah? Tapi, Pak Gu, dia bilang kualitas material bisa diturunkan. Tapi, harga dari dia cuma setengah. Baik. Bermain kotor ya. Berikan dia material yang terburuk. Pokoknya kita tidak boleh rugi. Tapi, Pak Gu, kalau kualitas materialnya tidak standar, bukan cuma merusak reputasi grup Gu, kalau sampai terjadi kecelakaan, repot nanti. Si Ulau Liu saja tidak takut. Kita takut apa? Pergi. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Pak Gu, Li Yunxiao sudah pergi. Suruh orang ikuti dia. Gu Beichuan, rencana apa lagi yang kau sembunyikan? Kau akan segera mengetahuinya. Pak Wu, batch baja ini sudah saya serahkan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Jangan pergi dulu, ini sudah siang, makan siang bareng saja. Tidak usah, ada urusan di perusahaan saya. Kalau begitu, telepon Xiao Feng, bilang saja atas perintahku. Jangan kerja dengannya lagi, ikut aku saja, pasti aku bayar lebih banyak darinya. Pak Wu, saya pacarnya Nanfeng. Lepaskan saya. Gu Nanfeng itu, selain lebih muda, apa bagusnya? Kondisi tubuhku jauh lebih baik darinya. Lepaskan aku. Sedang apa ini? Cepat berhenti. Hubungan kalian apa? Bapak penyidik, kami hanya bercanda, tidak apa-apa. Anda ini Wujun ya? Kami menemukan dalam investigasi, di proyek yang Anda tangani, menggunakan material tidak standar. Sangat mengancam keselamatan publik. Silakan ikut kami ke kantor. Material tidak standar. Jangan-jangan itu batch baja kami? Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku pasti tidak mungkin melakukan ini. Ada kesalahpahaman? Jelaskan saja di kantor inspektur. Bawa dia pergi. Tunggu dulu Pak Inspektur. Bahan-bahan saya semua dari mereka. Dia datang hari ini untuk berdiskusi kerjasama dengan kami. Kalau mau tangkap dia juga. Bukan begitu. Perkara ini akan kami selidiki tuntas. Orang yang terlibat, tak satu pun akan lolos. Sudah, ayo pergi. Ulau Liu dibawa pergi. Mereka akan menyelidiki lebih detail. Kalau begitu, kasus bahan tidak standar yang kita suplai bisa ketahuan dong. Tidak boleh. Aku harus segera beritahu kakak Nanfeng. Kakak Nanfeng, gawat. Gawat apa? Li Yunxiao, kamu ribut-ribut buat apa? Ulau Liu ditangkap. Apa? Kenapa? Katanya kualitas bahannya tidak standar. Ada potensi bahaya serius. Ini apa hubungannya dengan kita? Dia tidak mau keluar uang buat beli bahan bagus. Yang bisa kita berikan cuma segini. Tapi bahannya kita yang sediakan. Di kontrak tertulis, kita harus menjamin kualitas bahannya. Lagi pula, kalau bahan dari grup Gu bermasalah, reputasi grup Gu akan rusak. Nanti, siapa lagi yang mau kerjasama dengan kita? Lalu gimana ini? Siapa cari Gu Nanfeng? Saya. Berdasarkan penyelidikan kami, Anda menyuplai bahan ke sebuah proyek di luar kota dengan kualitas tidak memenuhi standar. Mohon ikut kami. Apa? Bagaimana mungkin? Ada yang tidak jelas? Jelaskan di kantor inspektur. Bawa dia pergi. Kakak Nanfeng. Yunxiao, cepat cari nenekku untuk selamatkan aku, Gu Beichuan. Mau apa kau ke sini? Melihat aibku? Kau adalah Gu Beichuan? Tuan Gu, terima kasih atas laporanmu. Kalau tidak, kami tak akan bisa mendeteksi lebih awal bahaya-bahaya ini. Kalau benar-benar membiarkan mereka membangun gedungnya, baru benar-benar berbahaya. Itu kewajibanku. Apa? Gu Beichuan, kau yang melaporkanku? Kau yang menjerumuskanku? Aku menjerumuskanmu? Bagaimana aku menjerumuskanmu? Apa aku yang menyuruhmu beli material-material berkualitas rendah itu? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau membajak semua pimpinan perusahaan, mana mungkin aku satu bisnis pun tak bisa dapat. Omong kosong, jelas-jelas kau yang punya niat jahat ingin menyakiti ibuku. Kau bahkan merebut saham Beichuan. Tapi akhirnya dirimu sendiri tak punya kemampuan menempuh jalan sesat. Akibat yang kau terima hari ini, semuanya adalah konsekuensi perbuatanmu sendiri. Mana bisa menyalahkan kami? Terima kasih, Nona. Kami akan membawanya sekarang, biar dia menghadapi hukum dan mengaku bersalah. Yunxiao, cepat cari nenekku. Suruh nenekku selamatkan aku. Kenapa? Kau benar-benar berniat kembali cari nenek untuk selamatkan dia? Tidak. Aku menyerah, kakak Beichuan. Mari kita buat transaksi terakhir. Transaksi apa? Beri aku 200 juta, aku beritahu satu informasi yang ingin kau ketahui. Informasi apa yang bernilai 200 juta? Kataku berharga, ya berharga, kakak ipar. Tenang saja. Setelah dapat uang ini, aku akan langsung ke luar negeri, tidak akan pernah lagi mengganggu kebahagiaan kalian. Aku tidak peduli. Baik, aku setuju.
Itu, uangnya sebentar akan kusuruh orang transfer ke kartumu. Sekarang, katakanlah informasimu. Pulang saja, informasi itu seharusnya sudah sampai di rumah. Ada apa ini? Mengapa Nanfeng bisa masuk ruang hitam? Cepat, cepat telepon Bei Chuan. Tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mama, jangan panik. Aku akan telepon dia sekarang. Tak usah. Aku sudah pulang. Bei Chuan, pas sekali kau pulang. Kenapa Nanfeng bisa masuk ruang hitam? Demi keuntungan, dia produksi bahan berkualitas rendah, lalu ketahuan penyidik. Bagaimana bisa? Kenapa nasibnya sial begini sampai ketahuan penyidik? Nenek, bukannya nenek harus tanya, kenapa Gu Nanfeng produksi bahan jelek? Benar, dia bukan sial. Aku yang laporkan dia. Mama, kenapa pukul Bei Chuan? Kenapa kau sakiti adikmu? Nenek, Gu Nanfeng yang duluan sakiti ibuku. Bei Chuan cuma membalas perbuatannya dengan cara yang sama. Kalian mau bikin nenek tua ini mati marah ya? Tuan muda, ada orang di luar bilang ada dokumen harus diserahkan pada tuan. Ambil dulu. Saat begini lihat dokumen apa? Tunggu. Nenek, baca dulu dokumen ini. Baru putuskan mau marah atau tidak. Mama, Mama. Mama, kau sudah sadar. Yulan, aku bersalah padamu. Aku tahu, jangan bicara. Istirahatlah dulu. Tidak, aku harus jelaskan. Hal ini, aku bersalah padamu. Dulu, kematian ayah Bei Chuan bukan kecelakaan biasa. Ayah Nanfeng taruh pil tidur di air minumnya. Itu yang bikin dia kecelakaan karena ngantuk. Masa lalu, lupakan saja. Aku juga tak mau tuntut lagi. Mama, diam saja begitu? Bei Chuan, sahamku semua untukmu. Lepaskan Nanfeng ya. Hasil penyidikan sudah keluar. Gu Nanfeng dihukum kurungan 2 tahun. Aku tahu. Kau sengaja memberi keringanan. Setelah urusan perusahaan selesai ditangani, aku akan ke luar negeri. Takkan pernah lagi mengganggu kalian. Bu Ibu istirahatlah, aku akan urus semuanya. Selama ini berpihak pada dia, tak disangka di akhir masih memikirkan Gu Nanfeng. Ayahmu bukan anak kandungnya. Apa? Ayahmu adalah anak angkatnya. Cuma ayahmu sebelum wafat berpesan harus berterima kasih atas budi menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimanapun kita tak boleh menyia-nyiakannya. Ternyata begitu. Baik, aku paham. Aku akan atur di luar negeri sebuah villa untuknya agar dia menikmati masa tua dengan tenang. Bahan jelek sebanyak itu akhirnya selesai. Chen Sisi, tahu hari ini hari apa? Bukan ulang tahunku, bukan ulang tahun ibu. Bukan ulang tahunmu juga. Hari penting apa lagi? Hari ini sesuai perjanjian hari cerai kita? Kau mau cerai? Gu Bei Chuan beranimu. Kau ngapain? Sisi, kontrak sudah habis tapi kita tak berakhir. Kumohon kau mau menikah denganku. Jadi suami istri seumur hidup. Nikahlah dengannya. Bu, Kak. Bodoh, lamar saja tak bisa. Kerasin suaramu, Sisi, tak dengar. Chen Sisi, kumohon menikahlah denganku. Aku ingin jagain kamu seumur hidup. Aku mau. Bagus, bagus. Besok aku akan siapkan pesta nikah untuk kalian.